Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Ripano dari kelas 11 Kubinar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat, yaitu tentang bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama yaitu ada suatu bentuk konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu ada Suharjono Suekanto tahun 2014 menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Dan arti dari arti konflik pribadi ini yaitu dapat terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Kalau konflik rasial yaitu umumnya timbul akibat perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan lainnya. Maksud dari konflik antar kelas sosial yaitu konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas. Sebagai contoh yaitu konflik rasial pernah terjadi antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Afrika Selatan pada masa apartheid. Next yaitu ada konflik antar kelas sosial. Konflik politik. Konflik politik yaitu terjadinya akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Yang terakhir, konflik internasional. Konflik internasional yaitu umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Baik, selanjutnya itu yang kedua, akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Suharjono Suekanto tahun 2014, terjadi konflik dapat menimbulkan sejumlah akibat, antara lain sebagai berikut. Ada perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, ada kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Selanjutnya perubahan pribadi dan dominasi. Perpecahan dalam masyarakat yaitu suatu masyarakat yang mengalami konflik hingga terjadi kekerasan fisik dan kerusakan harta benda akan sulit bersatu. Selanjutnya kerugian harta benda dan korban manusia, yaitu konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik, hasilnya dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum. Selanjutnya kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, yaitu konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat merusak bahkan menghancurkan nilai-nilai dan norma yang ada. Selanjutnya perubahan pribadi. Perubahan pribadi yaitu ketika terjadi konflik, anggota masyarakat dapat mengalami trauma. Selanjutnya dominasi. Dominasi ini konflik yang terjadi suatu masyarakat menimbulkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Baik, selanjutnya itu tentang objektif, alternatif, dan solusi upaya menyelesaikan konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara, antara lain sebagai berikut. Ada di pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya itu ada pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya itu ada pasal 28E ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua ini yaitu pengikat persatuan dan rasa kebanggaan yang tercantum dalam perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam UUD
NRI tahun 1945 sebagai berikut, yaitu ada pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, sang merah putih. Selanjutnya itu pasal 36 UUD tahun 1945, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada pasal 36B UUD tahun 1945, yaitu lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu ada upaya represif oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam kebijakan masyarakat, antara lain sebagai berikut: melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang berperan aktif sekaligus bertanggung jawab memicu perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Selanjutnya itu memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang secara hukum terbukti terlibat dalam upaya melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ini mengembangkan upaya preventif dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Kedua, masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh pengertian, saling hargai dan menghargai, dan tanpa paksaan. Selanjutnya itu mengembangkan kerjasama antara anggota masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu saling mengenalkan budaya masing-masing wilayah atau kelompok suku bangsa melalui pagelaran seni atau pertukaran budaya. Yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kalimat atau susunan kata yang masih salah atau salah ucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.